Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Nandifa dari program studi akuntansi syariah. Hari ini saya ada di Pondok Pesantren Al-Amri, tepatnya di Leces, Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai kemandirian ekonomi guna memenuhi tugas mata kuliah ekonomi kepesantrenan. Di sini, saya akan menyajikan hasil observasi minimarket yang ada di Al-Amri, yang berfokus pada peran utama santri sebagai pelaku utama kemandirian ekonomi pesantren. Minimarket ini menjadi laboratorium bagi santri untuk belajar mengelola usaha secara langsung, mulai dari operasional hingga pembukuan, sehingga kemandirian tumbuh dari keterampilan dan daya juang santri sendiri. Untuk menggali lebih dalam, saya melakukan wawancara dengan pengelola yang terlibat langsung di minimarket ini. Operasinya itu tata bagaimana ini itu berdiri gitu. Secara kan dulu kan awal-awal pondok ini dibangun kan masih belum ada ya katanya. Itu gimana ini tuh bisa berdiri? Jadi kalau untuk berdirinya sendiri, sebenarnya kalau saya pribadi kurang tahu ya. Mungkin kalau bangunannya ada sejak sebelum Al-Amri ini bikin lembaga pendidikan, mungkin sekitar di bawah 2010-an. Karena kan memang angkatan pertama Al-Amri kan dimulai dari tahun 2010. Nah, kalau perkiraan mungkin dimulai jalan usaha ini sekitar tahun 2011 atau enggak 2012. Lalu tujuan dibangunnya ini untuk Jadi kalau tujuan sendiri kan memang sebenarnya dia kooperasi untuk kooperasi dari pondok. Nah, jadi memang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Karena kan kita tahu sendiri bahwasanya memang anak pondok itu nggak boleh keluar bebas. Makanya kita sediakan kooperasi mini ini untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak. Mungkin ada yang butuh kebutuhan pribadi seperti sabun, terus ada juga mungkin kebutuhan sekolah, juga kayak camilan anak-anak juga mungkin kalau lagi bosan. Lalu pengelolaannya itu apakah melibatkan pengurus, santri atau tenaga dari luar? Kalau untuk keterlibatan dalam menjalankan operasinya sebenarnya ada, kalau dari pihak luar nggak ada sih. Jadi kita memanfaatkan potensi santri gitu, sekalian untuk mengajari santri bagaimana cara berjual beli. Lalu apakah di minimarket ini tuh ada dikelola dengan prinsip-prinsip yang syariah atau bagaimana implementasinya? Untuk kesyariahan sih iya ya, karena kan memang kita di bawah lembaga pondok, jadi memang dalam setiap transaksi dan anunya itu pasti pakai akad-akad yang Islam. Lalu apakah ada strategi pemasarannya? Soalnya kan nggak ada orang luar, cuman buat santri aja gitu kan. Jadinya apakah masih ada pemasaran itu atau sudah nggak ada? Kalau untuk pemasaran sendiri, kalau boleh jujur sebenarnya nggak terlalu terpakai ya, karena memang kita kan satu-satunya di sini, jadi tidak punya saingan. Jadi kalau untuk strategi pemasaran itu sebenarnya mungkin lebih kita alihkan ke membaca minat anak-anak aja sih. Jadi anak-anak lagi minatnya apa, nanti kita yang menyediakan seperti itu. Lalu kan santri dilibatkan. Lalu itu manfaat bagi santri itu apa gitu dengan mempelajari apa? Jadi misalnya jadi magang di minimarket ini gitu. Buat santri itu selain bisa belajar kewirausahaan itu apa manfaat buat santri? Mungkin kalau untuk internet ke anak-anak mungkin lebih memang mengajarkan kewirausahaannya aja ya. Jadi bagaimana cara berjual beli dengan benar dan baik. Lalu itu apa tantangannya tantangan utama yang ada di sini gitu buat menghadapi misalnya santrinya tuh kadang masih gak nurut sama peraturan harus gini
aturan yang ada di MM ini? Mungkin kalau untuk tantangannya sendiri, kalau dari sisi saingan kan nggak ada ya, jadi sebenarnya lebih ke internalnya memang kalau permasalahan itu. Di sini kan anak-anak kan juga kegiatannya kan full gitu ya, jadi kan kita juga nggak bisa yang setiap saat menarik mereka untuk selalu ada di sini gitu. Jadi kadang harus ada beberapa bagian yang harus aku kerjain sendiri gitu. Terus ada juga anak-anak yang mungkin dapat amanah double gitu kan, jadi mereka tidak bisa bekerja secara maksimal gitu ya, itu tadi ya, tantangannya di situ lebih ke internal anak-anak. Lalu apakah ada pengembangan usahanya ke depan gitu? Misalnya kayak menambah produk yang belum ada di MM ini, ditambah lagi lebih banyak lagi gitu. Apakah ada rencana? Sebenarnya untuk rencana ada ya pastinya kan, karena memang kebutuhan anak-anak itu kan semakin lama juga pasti semakin banyak. Jadi untuk kedepannya pernah berpikir untuk menambah mungkin di bidang fashion, jadi kita menyediakan mungkin ada kerudung atau mungkin ada gamis yang sesuai sama peraturan dan SOP dari pondok. Baik, Sada, terima kasih atas waktunya yang Sada sudah luangkan untuk saya wawancarai. Ya, sama-sama. Dari hasil wawancara tadi, saya melihat Alamri tidak hanya mengajarkan santrinya untuk jual beli dalam kewirausahaan, tapi lebih dari itu. Mereka ditempa untuk memiliki jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab, dan integritas. Setiap santri yang bertugas belajar mengelola uang, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta menjaga amanah dalam setiap transaksi yang terjadi di lingkungan pesantren. Mereka juga dilatih bekerja sama dalam tim, saling membantu dalam mengatur jadwal piket, serta bersama-sama menyelesaikan berbagai kendala operasional yang muncul. Misalnya, ketika stok barang menipis atau terjadi kesalahan dalam pencatatan. Di sini mereka juga diajarkan disiplin waktu dan etos kerja yang tinggi. Karena setiap shift harus bertanggung jawab penuh atas kebersihan dan kerapian toko. Proses ini tidak hanya mengasah kemampuan manajerial, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap usaha pesantren. Semua pengalaman praktis ini adalah bekal berharga yang tidak mereka dapatkan hanya dari bangku belajar saja. Dan dari semua itu, minimarket Alamri bukan sekedar tempat berbelanja, tetapi juga laboratorium kehidupan bagi santri. Mereka belajar mengelola amanah dan bekerja sama dalam tim, dan mengambil keputusan secara mandiri. Setiap pengalaman yang didapat di sini membentuk karakter santri yang tangguh. Dan di sini Alamri membuktikan bahwa pesantren bisa mandiri secara ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Inilah wajah baru pesantren yang tetap berakar pada tradisi, namun melangkah maju menghadapi zaman.